Yo, kembali lagi di channel gua. Oke, display baru dan juga new suit. Oke. Jadi sekarang gua akan bahas mengenai Batman v Superman karena gua udah rewatch tadi, dan sekarang gua akan mereview kembali Batman v Superman karena hari-hari ini gua pengen nonton ya. Setelah ujian biasanya gua tuh kebiasaan gua adalah nonton dan udah review, tapi masalahnya lagi pandemik dan bioskop belum ada dibuka, Pak. Aduh. Jadi gua akan membahas mengenai Batman v Superman yang udah gua rewatch. Oke, dan gua udah menambahkan beberapa poin yang akan gua bagikan kepada kalian. Oke, langsung ke segmen BC Comics Indonesia. Oke, jadi sekarang gua akan bahas mengenai Baby Superman ya. Jadi udah gua jelasin ya. Jadi gini, gua udah menambah beberapa poin. Poin yang pertama itu scene awal-awal BVS yang dimana setelah kematian orang tua Bruce Wayne, kan itu ada scene dimana itu merujuk ke film sebelumnya DCU, yaitu adalah Man of Steel, yang dimana itu pertarungan Superman dan Zod, dan itu menyebabkan banyak orang yang tewas di sana. Dan ternyata pada saat gue nonton di bioskop itu, gue masih ingat feeling pada kali pada saat gue nonton itu, ternyata ada Bruce Wayne di situ. Anjir, sumpah gue kaget banget pada saat gue nonton, anjir. Dan itu ternyata si Bruce Wayne itu dia kesana itu untuk menyelamatkan para karyawannya yang ada di Wayne Enterprises. Jadi perusahaan Wayne Enterprises itu miliknya si Bruce itu sudah ada cabangnya. Beberapa cabang di kota-kota itu ada cabangnya untuk Wayne Enterprises, dan untuk pusatnya ada di Gotham. Jadi seperti itu. Dan si Bruce Wayne itu saat dia menyelamatkan beberapa karyawannya, ternyata tidak ada yang selamat. Semuanya mati. Kecuali satu ya. Ada satu yang selamat dan itu pun kakinya lumpuh karena pertarungan Superman dan Zod di situ ya. Jadi si Superman di sini tuh gua udah bahas di video sebelumnya di Man of Steel. Dia itu kayak tidak mempedulikan warga-warga yang berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Dia sibuk untuk bertarung dengan General Zod dan para pasukannya untuk mengirim mereka kembali ke Phantom Zone. Tapi di sini gua mendapatkan ya Superman di sininya nggak terlalu peduli sama rakyatnya gitu. Jadi dia bodo amat lah. Gua anjur-anjur sama bangsa Krypton yang lain brengsek semua. Sumpah gua sampai yang lihat itu ya, yang lihat adegan itu sumpah itu keren banget sumpah. Dan apalagi pada saat pemerintahannya Amerika itu mereka tuh bingung. Mereka ingin menganggap Superman itu seperti apa. Ditambah lagi ada vigilante di Gotham yang bernama Batman, The Dark Knight, anjir. Dan mereka mempertanyakan superhero manakah yang ingin mereka butuhkan, apakah Superman ataupun Batman, karena mereka masih bingung. Kalau Superman, mereka milih Superman. Satu, dia itu peduli sama rakyatnya. Kedua, dia dianggap sebagai dewa. Dan ketiga, dia itu OP banget. Nah, itulah kelebihan Superman sampai dia diakui oleh masyarakat. Tapi sebagai juga ada yang tidak, karena insidennya insiden Zod pada saat itu mereka bertarung, satu kota itu hancur guys, sumpah. Gue liatnya di situ anjir, padahal pertarungan cuma dua bangsa Kryptonian, anjir. Itu sumpah. Gue berani jamin bahwa pertarungan itu melebihi Marvel. Gue bisa jamin. Kalau udah lihat di MCU Infinity War, kalian udah lihat kan pertarungan yang mereka seperti apa, kayak di planet Titan yang lawan Thanos itu di situ ya. Jadi mana gue masih bingung di sana itu kenapa mereka nggak pakai oksigen. Nah, setiap planet itu ada atmosfernya masing-masing. Bumi ada atmosfernya, mana planet Jupiter, Neptunus, Saturnus ada udaranya masing-masing. Mereka nggak mikir kok mereka bisa bernafas di situ. Itu yang gue masih bingung sampai sekarang. Aduh, itu plot hole terbesar di Avengers Infinity War. Oke, makin lanjut. Jadi logik banget sumpah. Oke, makin lanjut. Jadi pada saat gue lihat BVS ini, jujur aja pada saat dari awal sampai akhir itu konklusinya gue dapat banget. Tapi untuk di versi DVD-nya, sementara kalau untuk versi teaternya, gue masih ingat ada banyak scene yang di-cut. Jujur aja, ada masih di-cut. Dan itu gara-gara ulahnya Kevin Sujihara yang merupakan CEO dari Warner Bros saat itu, yang dia untuk mengutamakan filmnya itu bukan berasal dari teater version, melainkan dia untuk melakukan segi penjualan terbesarnya dari DVD. Ya pantas saja anjir itu sampai banyak orang yang males ini karena itu. Ya ini mengajukan DC sekarang tuh ya karena ini CEO brengsek ini. Tapi untung itu udah keluar ya. Dia udah keluar setelah Suicide Squad. Jadi untuk DCU sekarang udah mulai rapi guys. Contoh Aquaman, Wonder Woman, Shazam, Birds of Prey itu rapi semua dan gak ada plot hole.
Jadi itu gue suka banget ya, setelah Kevin Sujara keluar tuh semua DCU tuh film-filmnya dan timelinenya tuh udah berubah menjadi normal kembali. Plus Justice League Zack Snyder Cut yang akan dirilis tahun depan ya. Aduh gue pengen banget itu cepet dirilis dong anjir. Gua nggak sabar banget sumpah. Oke, makin lanjut. Oke, untuk BVS ini ceritakan bahwa si Clark Kent berusaha mencari jati dirinya sebagai Superman dan dia harus menghadapi banyak korban yang sudah dia libatkan pada saat pertarungan dengan Zod 2 tahun yang lalu. Dan pengadilan tersebut menyatakan bahwa Superman ini dia masih bingung apakah Superman ini bersalah atau tidak. Nah, gitu. Dan juga Lex Luthor hadir di sini sebagai villain utamanya. Jadi gua merasakan bahwa Lex Luthor adalah villain paling kejam memang di DCU ya. Di DC Universe dia Lex Luthor memang yang paling memang paling utama gitu ya. Jadi seperti itu. Karena ya gua nggak tahu kenapa emang mungkin DC udah nangkep Lex ini bener-bener gila banget sumpah. Dan Lex Luthor di DCU sudah benar-benar berbeda daripada Lex Luthor yang kita ketahui sekarang. Kalau kalian udah pernah nonton di Superman Returns, Superman yang lama zamannya Christopher Reeve, itu benar-benar berbeda banget. Kalau kita sebagai fans, kita menganggap Lex Luthor adalah penjahat yang botak kan. Lex Luthor kan ikoniknya botak kan, dan juga cerdas, selalu mengandalkan Kryptonite untuk melumpuhkan Superman dan berambisi untuk menyelamatkan dunia dari kekejaman alien. Karena menurut dia Superman itu adalah ancaman bagi dunia. Nah, sama di BVS itu, dia merencanakan Kryptonite itu yang dia sudah temukan di Samudra Atlantik untuk dijadikan senjata militer untuk menghancurkan bangsa Kryptonian. Ya seperti itu. Tapi untungnya senator Amerika Serikat tersebut tidak mengizinkan dia untuk mengimpor barang tersebut. Dan akhirnya dia berusaha untuk membunuh semuanya yang tidak sependapat dengan dia ya, gitu. Jadi seperti itu. Dan scene yang paling gua suka itu adalah ketika Lex bertemu dengan senator Amerika di kediamannya, yang dia ngomong "The Red Caps are coming." Anjir, itu kata-kata yang gue suka banget. Dan tone-nya si Jesse Eisenberg yang berperan sebagai Lex Luthor tuh jujur aja bagus loh. Sumpah anjir, itu yang gue lihat, what the hell. Itu gue tegang amat sumpah. Kengerian Lex Luthor, kejiwaan Lex Luthor itu terganggu banget sumpah. Karena apa? Karena ayahnya, dia sudah menjelaskan bahwa dia itu dari kecil sampai dia remaja, dia itu disiksa sama ayahnya, Alexander Luthor Senior gitu. Jadi kalau kalian yang udah pernah nonton Smallville ya, bapaknya Lex itu kan namanya Lionel Luthor. Aslinya namanya Lionel Luthor. Itu di Smallville juga ada di komik lamanya. Tapi kalau di DCU ini, nama bapaknya itu adalah Alexander Luthor Senior. Sementara anaknya ini yang akan menjadi villainnya Superman itu adalah Lex Luthor Junior. Jadi seperti itu. Jadi penamaannya untuk orangnya berbeda karena mungkin Zack Snyder ini ingin membuat universe sendiri. Dia berpacu dalam komik gitu. Jadi seperti itu. Oke, makin lanjut. Dan scene yang paling gue suka ini adalah ketika Clark Kent bertemu dengan Bruce Wayne. Yang di pesta itu loh, yang mereka berdua bertemu. Mr. Wayne, Clark Kent, Daily Planet. Nah itu gue suka banget coba. Itu si Clark Kent itu dia itu kayak mengintimidasi si Bruce Wayne. Dia itu kayak menginterogasi Bruce Wayne karena dia itu kan tanya kan, bagaimana pendapat Anda tentang kelawar di Gotham? Apakah dia itu seorang vigilante atau gimana gitu? Itu percakapannya itu semua bagus. Dan juga si Bruce-nya itu dia itu sudah dia itu sudah ngomong bahwa ya mungkin Gotham itu tidak menghargai Superman seperti kalian, karena dia menganggap bahwa Gotham itu lebih suka dengan vigilante Batman ini. Jadi seperti itu. Jadi mereka itu berargumen di situ ya, dan juga wajib sumpah itu gua suka banget anjir, percakapannya, tone-nya, dan tone darknya itu nggak dihilangkan sama sekali. Ini yang gue suka. Tapi kekurangan di sini adalah satu, konklusinya itu loh, pada saat si Batman Superman udah bertarung habis-habisan, si Superman udah mau mati, mau ditolong sama si Batman atau bakri itu nanti dia anjir. Itu tiba-tiba Superman ngomong, "Martha, I have saved Martha." Habis itu Batman ingat sama kejadian dia melihat pembunuhan kedua orang tuanya. Dia ngomong, "Why did you save that name?" Bodoh lah, langsung dia sama Superman berteman loh. Kan bisa aja itu konklusinya adalah Wonder Woman datang menggantikan mereka berdua, dan dia menjelaskan bahwa yang mengadu domba mereka berdua ini adalah Lex Luthor. Udah gitu doang. Malah konklusinya Martha, bodoh lah anjir. Ini angan gua doang ya. Kalau itu udah bisa dirubah ya. Itu aslinya kalau menurut gua konklusinya adalah Wonder Woman datang memecahkan mereka berdua dan mengatakan bahwa Lex Luthor adalah dalang sebenarnya di balik permusuhan mereka berdua. Jadi seperti itu. Nah ya elah, itu kan lebih bagus kan. Dan anak mereka kerjasama itu udah mulai klop.
Ya elah, tapi malah ya bodoh lah. Kesel gue aja. Dan ini yang kedua, kota Gothamnya serasa kosong banget. Jadi pada saat kalian udah lihat final battle mereka melawan Doomsday ya, si Lex sudah membuat Doomsday dan menciptakan Doomsday. Itu kan Batman kan kembali tuh Gotham karena dia ingin mengambil kryptonite-nya gitu yang sudah dia buat sendiri untuk membunuh Superman sebelumnya, dan dia ingin mengambil senjata itu untuk membunuh Doomsday. Hanya dengan senjata itu dia bisa membunuh bangsa Krypton. Nah, jadi seperti itu. Ya elah, mal tambah aduh, gua aduh. Dan itu gua lihat kota Gothamnya kerasa kosong banget. Kepolisian yang nggak ada. Apalagi Doomsday itu bukan makhluk yang sembarangan loh. Doomsday itu adalah makhluk yang bisa membunuh bangsa Krypton, Superman. Nah, dia itu dirancang untuk membunuh Superman, Doomsday itu. Dan aduh, itu gue lihat kota Gothamnya kerasa kosong banget. Kepolisian nggak ada, rakyatnya nggak ada. Jadi kota Gotham pada saat gue lihat itu di final battle-nya itu kosong, nggak ada apa-apa, kayak kota mati anjir. Sumpah. Aduh, itu sayang banget loh. Padahal kalau itu kota Gothamnya udah dipenuhi banyak orang, pasti kan kalau ada Doomsday yang menyerang, alien yang menyerang, pasti Jim Gordon ada, kepolisian Gotham ada, rakyatnya yang udah menyelamatkan diri itu ada semua. Ya elah, gitu doang, sumpah anjir. Ya itu aja sih konklusinya yang benar-benar fatal banget itu adalah yang tadi tuh Martha, bodoh lah anjir, kesel gue. Ini adalah yang paling gue suka adalah desain Batcave-nya. Gue suka banget desain Batcave-nya, itu realistis banget. Dan juga gue suka persenjataan Batman-nya seperti apa. Dan kita bisa lihat mikrofonnya untuk mengubah suara Bruce Wayne menjadi Batman tuh udah gila banget sumpah. Gue bisa merasakan bahwa Bruce Wayne tuh benar-benar kaya. Jadi film ini menggambarkan Bruce Wayne itu benar-benar sangat-sangat kaya gitu, the rich man gitu, memang begitu. Dan juga kita bisa melihat playboynya Bruce Wayne seperti apa, karena dia kan di situ kan Ben Affleck kan, dan dia udah tua tapi dia masih bisa main wanita, habis itu dia bisa spy juga. Ini kalian Bruce Wayne itu sudah dikeraskan di sini. Dan juga sifat keras kepala Bruce Wayne itu gue suka banget, sama sifat egoisnya untuk membunuh Superman. Karena apa? Karena company-nya udah hancur, dia mengira bahwa Superman itu adalah ancaman terbesar dunia, dan dia merencanakan untuk membunuhnya. Jadi seperti itu. Karena masyarakat tuh butuh pahlawan superhero yang bisa mengendalikan mereka, yang itu orang biasa, bukan orang yang mempunyai kekuatan super. Itu adalah ideal semuanya Bruce Wayne sendiri. Setelah dia bertemu dengan Superman dan Superman mati kan. Setelah Superman mati itu kan Bruce Wayne tuh sudah mengatakan bahwa dia harus mencari para metahuman yang lainnya, seperti yang dia temukan dalam database LexCorp disebut. Anjir sumpah, itu konklusinya gue bener suka banget loh. Suka banget. Ya itu aja doang. Itu semuanya gila. Sumpah, itu gue suka banget. Dari segi penataannya, terus habis itu CGI-nya, ada beberapa CGI yang masih kurang realistis gitu ya. Ledakan-ledakannya masih kayak gue, ini CGI gitu. Jadi gue masih belum merasakan ini realistis atau bukan gitu loh. Jadi seperti itu. Oke. Ya, untuk scoring Batman v Superman sih gue kasih nilai ya 7 dari 10 loh ya. Karena ada beberapa yang bisa gue enak, tapi ada beberapa yang miss juga. Kayak contoh kayak tadi tuh konklusinya kampret tuh sumpah, yang ngambil nulis skrip kampret sialan. Tapi untuk film ini sih bisa menghibur, dan juga mungkin kebanyakan banyak orang-orang muda, anak-anak muda kan sukanya nonton yang keren-keren, dan juga banyak jokesnya. Ya itu contoh kayak MCU itu jokesnya banyak. Gua merasa itu bukan film action, jadi film komedi sumpah. Jadi kesan superhero-nya hilang gitu loh. Gitu ya, contoh banyak orang yang menganggap MCU itu film action, bukan film action, itu film komedi anjir. Kesel gua. Kecuali Spider-Man Homecoming sama Endgame. Itu gua kerasa banget superhero gimana, itu keren ya. Tapi ya baik lagi menurut gue biasa aja. Sampai ya mereka belum biasa aja, mereka udah dapat 2 billion 3 billion. It's insane bro, it's insane. Oke. Ya itu jadi video kali ini guys. Jangan lupa like, comment, subscribe untuk mendukung gue membuat video untuk mendidik dan menghibur kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios.